Hani Fadila. Jadi di video kali ini, ya sesuai dengan judulnya ya, di video kali ini aku akan memberikan apa aja sih keperluan yang harus dibawa ke pondok. Ya ini secara umum aja yang pernah aku alami gitu guys. Jadi apapun yang aku tahu nanti akan aku kasih tahu di video ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa follow IG aku di sini. Oke guys, tonton videonya. Bye bye. Oke guys, jadi di sini aku udah, maksudnya ini juga pengalaman pribadi aku, adik-adikku dan semuanya itu hampir rata-rata itu agak sama gitu. Jadi emang untuk keperluan, untuk yang dibawa, keperluan atau kebutuhan yang dibawa ke pondok itu ada, memang di beberapa pondok itu ada sedikit berbeda. Oke guys, jadi yang pertama kita mulai dari yang melekat pada diri kita, yaitu baju. Oke, baju biasanya di sana itu, pondok maksudku, itu biasanya hanya disuruh beberapa. Di awal untuk mahasiswa, biasalah. Di awal untuk santri baru itu biasanya dikasih kayak list-listan gitu. Jadi gamis itu bawa berapa? Seingatku gamis itu kalau dulu di aku di Pondok Arma Putri dulu itu suruhnya bawa gamis atau jubah ya sama itu. Terus gamis itu ada 5. Terus untuk atas bawah, jadi atasan terus rokan itu kayaknya 3 atau 2 gitu. Terus untuk baju tidur itu juga ditentuin. Jadi tentuinnya kayaknya antara 2 sama 3. Aku lupa, tapi sekitaran kayak gitu, gak banyak-banyak banget kok. Terus untuk underwear itu juga ditentuin guys. Kenapa untuk pakaiannya itu ditentuin kayak gamis berapa, terus atas bawah itu berapa, kerudung berapa, terus underwear itu berapa. Nah itu tuh agar kan di sana itu kan lemarinya itu nggak sebesar punya kalian ya guys di rumah. Mungkin di rumah lemari kalian itu besar banget dan bisa memuat baju-baju kalian yang ratusan, mungkin ratusan atau ribuan gitu. Tapi kalau di pondok itu lemarinya itu ya lemari biasa gitu guys. Jadi ada berapa pintu dan ada sekat-sekatnya gitu. Nah kalian bisa bayangkan, pasti kalian tahu kok itu kayak gimana. Jadi itu dalam lemari itu kalian harus bisa menata. Kan di lemari emang, kalau di lemari di sana itu nggak semua sekat-sekatnya itu diisi buat baju aja guys. Jadi kalian harus apa ya, kayak pinter-pinter menata gitu guys ya. Oke guys, kita lanjut. Jadi untuk kerudung itu biasanya itu kerudungnya tentu aja, kalau kerudung itu mungkin aku lupa kerudung itu berapa, tapi itu juga ditentuin dan nggak banyak-banyak banget. Dan kaos kaki itu juga ditentuin. Terus untuk untuk biasanya itu kalau untuk santri baru itu biasanya kan ada lisensinya yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah biasanya kalau untuk santri baru terus masuk ke dalam asrama itu dicekin guys, dicekin. Jadi apa ini udah bener-bener kak anak ini tuh bawa gamis 5, itu bener-bener dicekin. Jadi kalau misal bawa gamisnya lebih, itu harus dibawa pulang oleh orang tuanya. Itu untuk santri baru ya guys. Tapi kalau misalnya kalian udah, contoh nih ya, kalian mau minta paketin, aku paketin baju segini. Oke, itu nggak apa-apa guys. Kalau kalian mau minta baju lagi dipaketin gitu. Terus kalau kalian semisal kunjungan gitu atau keluar panjang, kalau di Ar-Rahmah itu bilangnya keluar panjang atau kunjungan sama aja. Nah itu kalian mau beli baju atau mau bawa baju dari rumah itu nggak apa-apa guys. Kadang itu emang kalau setauku, tapi aku nggak tahu sih sistemnya sekarang itu gimana. Biasanya itu kalau di awal-awal itu emang harus dicek gitu sesuai list-listannya. Tapi kalau pas di tengah-tengah itu nggak apa-apa kamu bawa baju berapa. Jadi di lemarimu itu ada gak sesuai sama yang list-listan yang di awal gitu. Itu nggak apa-apa sih guys, kalau dari sepenglihatanku dan sepengetahuanku. Tapi aku nggak tahu lagi kalau di pondok-pondok lain itu sistemnya kayak gimana. Jadi ya pokoknya kalian ikutin aja peraturannya gitu guys. Tapi untuk baju itu kan bukan kadang sih, untuk baju itu kan di pondok itu kan pasti ada ketentuannya. Nah meskipun nanti di tengah-tengah
kalian itu mau bawa baju lagi, terus dan bajunya itu harus sesuai ya guys. Jadi kalau panjangnya itu selutut, ya udah harus selutut. Jadi kalian nggak boleh melanggar ya guys, jangan melanggar. Pokok intinya ingat, jangan melanggar. Udah. Nah terus selanjutnya kita lanjut ke barang skincarean. Oke. Nah untuk selanjutnya biasanya itu kan ada skincare ya guys. Untuk cewek-cewek kan biasanya untuk cewek-cewek itu ada yang skincarean, ada yang kayak apa, masker gitu-gitu ya guys. Dulu sih aku nggak pernah sih guys beli masker, kayak bawa masker gitu aku nggak pernah. Skincare itu juga nggak pernah. Tapi kalau skincare sama kayak skincare itu kan baru-baru ini ya guys. Maksudnya kayak dulu waktu aku SMP itu kayak nggak ada gitu loh guys. Dulu waktu aku SMP itu kayak jarang banget. Paling masker itu bawa, itu boleh guys, masker nggak apa-apa bawa. Skincare itu kayaknya, kalau skincare sih kayaknya nggak apa-apa guys, bawa aja. Dan untuk kayak perbedakan gitu-gitu itu nggak apa-apa. Kalau lipstick aku nggak tahu lipstick itu boleh apa enggak, karena jujur dulu aku nggak pernah, anak kamarku juga nggak pernah, jadi aku nggak tahu sih. Coba kalau kalian tahu komen aja di bawah. Dan untuk parfum ini itu tiap pondok itu berbeda-beda ya guys. Aku tuh lihat di TikTok, jadi kan di TikToknya ada FYP gitu kan, ada yang FYP. Nah di situ ada santri di mana pondoknya itu memperbolehkan untuk membawa parfum. Ini yang aku lihat di FYP TikTok itu yang santri, kebetulan dia itu perempuan. Nah di sana di pondoknya dia bercerita bahwa pondoknya itu memperbolehkan untuk membawa parfum. Tapi kalau di Aroma Putri kalian tidak dibolehkan untuk membawa parfum. Tapi ini kalau semisal pondokku boleh kak bawa, ya udah bawa aja gak apa-apa. Jadi selanjutnya kita ke alat mandi. Nah untuk alat mandi itu kadang kan juga ada skincarean gitu, kayak pencuci muka, terus ya sabun ya gitu-gitu kalian pasti butuh kan. Nah itu juga diwajibkan untuk bawa, kayak odol, terus sikat gigi, terus gayung. Kadang tuh kalau anak pondok itu identik sama gayung, terus isinya itu sabun, terus sikat gigi, odol, cuci muka ya kan. Itu kan kalau anak pondok itu biasanya kayak gitu. Emang kayak gitu sih, aku dulu juga kayak gitu. Jadi kalau nggak biasanya itu ada keranjang gitu isinya ya itu kayak buat mandi gitu. Nah terus selanjutnya kalian itu juga diwajibkan untuk, bukan diwajibkan sih, maksudnya ya tergantung kalian mau bawa apa enggak. Kan kalau di pondok itu biasanya itu menyediakan laundry. Nah untuk kalian mau laundry atau enggak, kan biasanya kalau laundry itu kan buat seragamnya aja, itu emang include ke SPP-nya. Kalau setauku sih kayak gini, tapi mungkin ada beberapa pondok yang berbeda-beda dan sistemnya juga nggak kayak gitu. Tapi dulu kalau setauku sistem Aroma tuh kayak gitu. Jadi SPP itu udah include dengan laundry untuk seragam aja. Tapi untuk baju, kerudung, dan kayak bebas gini itu sendiri gitu loh guys. Jadi kalau semisal kalian mau laundry itu nggak apa-apa. Jadi kalian mengeluarkan uang jajan kalian buat laundry. Tapi kalau aku ya kayak aku tuh pengen hemat gitu. Jadi uangnya aku mending buat laundry, mending buat makan kan. Kalau aku sih gitu, buat beli jajan gitu kan uangnya. Jadi aku untuk baju sendiri, baju kayak gini itu aku cuci sendiri. Jadi kalau kalian mau cuci sendiri, kalian pasti harus beli deterjen, baik itu bubuk, cair, dan lain sebagainya, pewangi, terus apa lagi ya biasanya? Pewangi, terus apa lagi? Sikat apa ini namanya? Sikat baju, ember. Nah, untuk ember itu kalian terserah sih mau bawa berapa. Pokoknya secukupnya aja. Tapi biasanya tuh kalau di list awal santri baru itu bawa ember yang bentuknya tabung itu, sama yang besar itu loh guys, bak itu juga. Dulu aku juga bawa bak yang besar itu, sama yang ember yang ini, yang apa, yang kayak gini loh guys, yang kayak tabung. Nah aku juga bawa kayak gitu. Oh iya guys, aku mau kasih tahu juga kalau semisal ya bulan atau hari untuk kunjungan itu masih lama banget. Contoh dari pondok kalian itu kunjungannya itu 1 bulan sekali, dan
dan hari kunjungan itu tuh lama banget. Terus untuk keperluan kalian tuh udah habis, kayak deterjen, pewangi, terus sabun itu udah habis. Nah, itu kalian jangan khawatir guys. Jadi di koperasi pastinya itu di semua pondok itu pasti ada kantin atau kafetaria atau koperasi, ya pokoknya ada koperasi gitu pastinya. Dan di situ jualan kayak ya jualan sabun, pewangi itu pasti ada guys. Aku yakin sih semua pondok itu pasti ada. Karena di Ar-Rahmah itu juga ada guys, koperasi gitu. Koperasi yang jualannya itu ada handuk juga ada, terus ember, semisal ember kalian itu pecah. Oh iya guys, selanjutnya kalian itu juga harus beli hanger. Oh iya guys, selanjutnya aku balik lagi ke pakaian tadi. Aku agak ada sesuatu yang lupa aku sampaikan. Jadi untuk pakaian kalian itu, untuk kerudung itu sesuaiin aja sama yang ketentuan yang di pondok kalian. Jadi semisal boleh bawa kerudung segi 4 tapi size-nya itu berapa kali berapa. Terus oh ya, ada yang DM aku dulu tapi udah aku bales. Dan oh ya, untuk legging untuk para cewek kan biasanya kalau semisal kita pakai rok itu kan biasanya dalamannya itu legging ya guys. Nah itu di pondok itu nggak boleh ya guys legging, karena legging itu kan ketat. Dan biasanya itu kalau di pondok itu untuk legging itu tidak diperbolehkan untuk membawa. Jadi kita menggunakan dalamannya itu menggunakan celana tidur gitu, celana baju tidur gitu guys, maksudnya pokoknya longgar gitu. Dan selanjutnya kita ke perbukuan. Nah untuk buku-buku di sana itu juga boleh membawa buku guys, boleh. Kalau di pondok itu pasti nggak apa-apa. Kalau kalian suka baca buku itu nggak apa-apa, kalian bawa buku itu nggak apa-apa guys. Hanya saja nanti kalau kalian bawa buku nanti itu akan dicek bukunya itu ceritanya itu kayak gimana. Kalau semisal agak menyimpang atau agak ya tidak sesuai, atau dulu itu kalau nggak salah cinta-cinta itu tuh boleh nggak ya, tapi aku nggak tahu sih guys. Aku jarang bawa buku ke pondok karena aku nggak suka baca. Paling ya buku pelajaran itu aku bawa, kayak latihan soal, kayak bank soal itu baru aku bawa ke sana. Tapi kalau untuk novel-novel gitu aku kurang agak tahu. Yang penting nanti kalau semisal kalian bawa novel itu pasti akan dicek. Dan kalau semisal menyimpang itu bakal disita. Dan jujur ini yang setauku ya guys, yang ada di Pondok Ar-Rahmah. Tapi untuk pondok yang lain aku nggak tahu. Kemungkinan sih kayak gitu sih. Untuk pewangi itu jujur kalau pewangi ini aku kayaknya semua itu boleh ya guys kalau di pondok-pondok. Tapi ada beberapa pondok yang melarang beberapa merek pewangi. Nah sedikit cerita aja. Jadi untuk di pondokku dulu atau Ar-Rahmah Putri dulu itu aku pernah beli Downy yang warna, inget banget aku, biru sama pink besar, yang berliter, yang apa, yang botolan itu loh guys, yang besar, botol besar. Aku beli kan itu. Nah terus aku taruh di ember. Nah itu besok paginya hilang. Nah ternyata temenku itu cerita kalau tadi malam itu ada pengecekan. Kan kadang ada kayak malam-malam itu waktu kita tidur itu ada pengecekan gitu guys, kayak pengecekan barang, pokoknya pengecekan. Jadi biar ketahuan gitu siapa aja yang bawa barang-barang terlarang. Nah besoknya hilang guys Downy-ku yang itu, kan berarti gak boleh kan. Kalau hilang kan berarti disita gitu kan. Jadi untuk merek Downy, pewangi Downy yang itu tidak boleh guys kalau misalnya kalian mau mondok di Ar-Rahmah Putri. Tapi mungkin kan kalau di Islam itu emang wanita itu kan tidak boleh menggunakan pewangian yang mengundang syahwat gitu. Mungkin seperti itu, setauku sih kayak gitu sih guys. Jadi mungkin kita diajarkan untuk tidak menggunakan pewangian yang berlebihan gitu guys. Nah selanjutnya untuk ya tas itu tas buat sekolah itu udah pasti ya buat sekolah. Terus untuk makanan kalian itu nggak apa-apa bawa makanan, terserah kalian ya. Hitung-hitung makanan itu buat
buat asupan kalian gitu kan guys di pondok. Jadi itu nggak apa-apa, kayak jajan kayak bembeng, tenggo itu nggak apa-apa. Oke guys, kayaknya segitu aja video dari aku. Oh ya guys, kalau semisal apapun yang aku bicarakan tadi itu agak ada yang salah, kayak kak pondokku tuh kayak gini, pondokku tuh bolehin kok kayak gini, ya udah, itu kan dari semua pondok itu kan berbeda-beda, maksudnya kebijakannya itu berbeda-beda. Jadi jangan salahkan kalau dari segi aku itu udah yang apa pengalaman aku itu ya kayak gitu, dan adik-adikku juga kayak gitu, semuanya juga ya hampir sama, tapi nggak bener-bener 100% sama gitu guys. Oke guys, kayaknya segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa follow IG aku di sini. Oke guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.